Silahkan Coach Ismail langsung saja 30 menit ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak waktunya Mbak Feti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke ini seluruh Indonesia ya. Senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu semua ya di acara yang sangat baik ini ya Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Bonifasius Wahyu, yang saya hormati Bapak Fajar Eridianto, dan juga yang saya hormati Bapak Bambang Tri ya, dan para narasumber yang super keren yang berkenan hadir dan mengisi pada acara hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ismail ya, atau biasa dipanggil dengan Coach Ismail. Nah, tadi saya sempat ingat masa-masa TK saya, ketika Ibu Masita itu memutar videonya ya. Kok saya pengen lagi jadi anak TK ya, jadi muridnya Bu Masita gitu kan. Cuman udah lagi jenggotan ini ya. Nah, sekarang videonya apa yang tadi itu bagus sekali. Kalau dulu saya hafalnya hanya si kancil itu atau naik delman istimewa aja. Sekarang kalau jadi murid TK atau PAUD itu kayaknya udah lebih sangat menyenangkan Bapak Ibu ya. Bisa bersyukur sekali bisa jadi anak TK sekarang, dan alhamdulillah saya lulus TK ya. Ya, Bapak Ibu, untuk tidak berlama-lama saya coba share screen. Mudah-mudahan bisa jelas terlihat Bapak Ibu. Ya, ini bisa terlihat ya Mbak Feti ya? Terlihat jelas, Coach. Oke. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, di akhir ini udah pada lapar nih mungkin ya, atau capek ya, tapi saya mencoba menyuguhkan biar lebih menarik, materi yang lebih menarik, insya Allah. Doakan saja Bapak Ibu. Nah, jadi saya sudah bergelut di dunia anak itu sejak 2010 Bapak Ibu. Saya menjadi aktivis anak pada saat itu. Kemudian di tahun 2018 saya bergabung di RTIK Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Bondowoso sana. Kalau dengar Bondowoso mungkin Bapak Ibu ingatnya tape ya. Memang kami kota tape Bapak Ibu, banyak menghasilkan tape yang bagus-bagus, apa yang manis-manis gitu ya, sama kayak saya. Nah, selain itu saya juga sebagai dosen Universitas Islam Jember dan juga praktisi digital parenting Bapak Ibu. Mungkin tidak banyak tahu tentang seluk-beluk dan detail dari digital parenting Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu selama ini itu mendengarnya parenting saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang ini dunia sudah berkembang menjadi dunia digital Bapak Ibu. Nah, jadi pola asuh anak itu juga mengalami yang namanya transformasi Bapak Ibu. Ya, itu kenapa dalam dunia parenting kemudian pada saat ini transformasinya berubah menjadi digital parenting. Maka dari itu saya banyak menghadiri coaching kelas khusus untuk ngomongin tentang bagaimana sih menjadi orang tua di era digital, dan itu ternyata Bapak Ibu tidak banyak apa yang tahu bagaimana, karena Bapak Ibu lahir di zaman Bapak Ibu dulu yang mungkin itu tidak mungkin Bapak Ibu lahir tapi tidak mengenal langsung gadget, kan kenalnya baru-baru ini gitu kan. Nah, tapi anak-anak kita sekarang itu yang saya sebut sebagai ini Bapak Ibu. Nah, jadi anak sekarang ini kita sebut sebagai digital native Bapak Ibu. Apa sih itu digital native? Digital native itu Bapak Ibu adalah anak yang lahirnya itu udah kenal media elektronik. Sudah dari kecil udah dengar suara YouTube gitu kan. Umur 2 tahun, 3 tahun dia udah bisa lihat YouTube. Jadi lahir udah kenal dunia digital. Nah, itu yang kita sebut sebagai digital native. Nah, ternyata Bapak Ibu, cara mendidiknya udah juga beda dengan kita yang zaman dulu itu. Itu kenapa muncul digital parenting Bapak Ibu. Nah, orang tua sebagai apa? Kalau Bapak Ibu lahirnya tidak langsung melihat gadget gitu kan. Kalau saya sih dulu lahirnya lihat sapi, lihat ayam, karena saya
lihat sawah gitu kan, karena saya lahirnya di desa sana, lihat cangkul gitu ya. Berarti bukan generasi digital dong, tapi imigran digital. Atau kalau seumuran saya itu Bapak Ibu disebut dengan generasi milenial ya. Atau kalau Bapak Ibu dulu lahirnya dengar suara bom, dengar suara perang, itu berarti generasi kolonial gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya, intermezzo saja. Nah, tapi ini adalah generasi yang kita perlu didik dengan baik Bapak Ibu. Tentu dengan metode digital parenting yang akan saya sampaikan selama 30 menit ke depan ya. Mungkin sisanya sudah tinggal 5 menit, tinggal 25 menit. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada istilah digital native, anak yang lahir sudah mengenal dunia digital, kemudian ada juga istilah imigran digital atau dalam bahasa Inggris itu namanya digital migrant ya, atau imigran digital. Jadi kita tidak lahir dalam masa-masa itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini adalah 3 elemen penting Bapak Ibu. 3 elemen penting pengasuhan anak di era digital. Jadi yang pertama itu adalah model, kemudian yang kedua adalah manajemen, kemudian yang ketiga adalah monitor, atau kita singkat menjadi 3M Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selain itu saya juga akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang perkembangan anak dan bagaimana sih seharusnya kita melejitkan potensi anak di era emas ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, nah kita praktekin ya. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu bisa menghafal 3 ini, yang ini bisa kita praktekkan kepada anak didik kita di masa golden age itu, masa keemasan itu. Nah, ini saya stop dulu share screen-nya. Saya harapkan Bapak Ibu mengikuti instruksi saya agar semua di sini yang mempunyai cara belajar masing-masing itu bisa terakomodir dengan metode saya Bapak Ibu. Kita praktekin ya. Ini saya stop dulu share screen-nya biar full layar saya. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh mengaktifkan videonya untuk bisa menghafal 3M itu tadi Bapak Ibu. M yang pertama adalah model, yang kedua adalah manajemen, yang ketiga adalah monitor. Sambil diperagakan ya Bapak Ibu, akan saya tunjukkan bagaimana cara menghafal ini, dan juga Bapak Ibu bisa duplikasi cara saya agar anak didik Ibu itu bisa belajar dengan baik ya. Karena kita mengenal ada berbagai cara anak belajar Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya contohin. Untuk mengingat M yang pertama Bapak Ibu silakan tangannya begini. Ini namanya model Bapak Ibu. Ya, sambil diucapkan. Ya, ini metode mengajar anak dengan segala cara belajar. Visual, audiovisual, kinestetik dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu mungkin itu udah tahu, tapi prakteknya begini Bapak Ibu. Model ya. Kemudian ini Bapak Ibu tangannya begini ya. Nah, jadi gini, ini adalah manajemen sambil genggam gini. Kemudian monitoring kayak gini Bapak Ibu, kayak jurus kungfu. Tangannya 2, jarinya ke depan Bapak Ibu. Sambil diucapkan ya. Sambil diucapkan ya. Oke, kita ulangi lah Bapak Ibu biar nggak ngantuk. Ini saya soalnya kebagian di akhir-akhir nih, udah siang-siang nih ya Bapak Ibu ya. Oke, yuk ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Yuk. Pola pengasuhan anak 3 elemen. Yang pertama adalah model. Yang kedua adalah manajemen. Yang ketiga adalah monitor. Lagi ulang ya Bapak Ibu sekali lagi. Yang pertama model. Yang kedua manajemen. Yang ketiga monitor. Hafal ya sudah Bapak Ibu ya. Nah, gimana tuh caranya itu? Kalau kita bisa duplikasikan cara ini terhadap anak didik kita yang usianya golden age itu Bapak Ibu, karena ada yang mereka bisanya hanya melihat saja. Mereka bisa belajar, tapi ada anak yang dia menyerap informasi ketika seluruh anggota badannya itu ikut bergerak Bapak Ibu. Itu namanya kinestetik. Gitu ya. Nah, jadi kita perkaya itu, bahkan kalau saya ngajar di kampus, di awal materi, di kelas pertama, di hari pertama, itu saya biasa sebar yang namanya angket gaya belajar Bapak Ibu. Jadi agar saya bisa memfasilitasi semua gaya belajar siswa.
Nah, mahasiswa, saya kan dosen gitu kan. Kalau siswa di PAUD TK Bapak Ibu itu juga bisa kita lakukan itu agar kita bisa memfasilitasi peserta didik dengan semua model belajar. Ingat ya Bapak Ibu ya, model apa ini? Manajemen monitor. Nah, itu Bapak Ibu ya. Saya kembali lagi ke laptop, kembali lagi ke share screen saya ya, Bapak Ibu ya. Sabar ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Mudah-mudahan terlihat Mbak Fetty. Terlihat. Oke, thank you Mbak Fetty ya. Jadi model manajemen monitor. Nah, sekarang saya urai satu-satu Bapak Ibu. Model itu apa sih? Ya, ini yang harus melakukan adalah orang tua. Bagaimana orang tua di rumah atau guru itu menjadi model dalam pola pengasuhan anak. Contoh, karena saya praktisi digital parenting Bapak Ibu, saya melakukan ini dulu di keluarga kecil saya, baru ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Karena saya praktisi, saya melakukan, kemudian saya menyampaikan dalam coaching di kelas-kelas saya. Nah, jadi yang pertama model. Model Bapak Ibu, yang saya ajarkan kepada anak saya adalah contoh, setiap kita mau tidur, setiap anak mau tidur, saya mau tidur, saya membiasakan tidak menggunakan HP Bapak Ibu. Itu model ya. Sebagai gantinya kita kan butuh aktivitas tuh sebelum tidur ya, biar anak itu bisa tidurnya nyenyak, ada pengantarnya Bapak Ibu. Pengantarnya jangan gunakan HP. Ya, kenapa? Karena itu model. Kalau kita main HP sebelum tidur, anak kita udah pasti niru tuh. Itu model tuh. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saya ganti dengan membaca surat-surat pendek. Ya, juz 30. Alhamdulillah anak saya umur 3 tahun itu hafal surat An-Naba ayat 1 sampai 15. Sampai 12. Jadi karena tiap malam bundanya itu meninggalkan HP sampai anak saya itu tertidur pulas. Sebagai gantinya saya bundanya bacakan ayat itu. Surat An-Naba. Ya, surat An-Naba dari ayat 1 sampai sekian. Akhirnya anak saya hafal-hafal sendiri tuh Bapak Ibu, ya. Itu model yang saya tunjukkan. Kemudian yang kedua, model yang saya tunjukkan kepada anak adalah menggunakan handphone atau gadget itu dengan tidak posisi tidur. Artinya boleh duduk, boleh selonjor, tapi badan tetap tegak Bapak Ibu. Di depan anak begitu harus, ya. Kenapa? Menghindari anak minjem HP kita, terus dia sambil tiduran lihat HP. Nah, itu kan udah nggak baik. Kalau kita ngomongin perkembangan fisik anak, itu akan ada beberapa yang terganggu, Bapak Ibu. Ya, itu model. Banyak model-model yang lain yang tidak saya bisa sampaikan di sini karena waktunya 30 menit. Saya kalau ngisi digital parenting biasanya seharian, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian yang kedua manajemen. Manajemen itu adalah pengaturan anak dalam mengakses layar kaca Bapak Ibu, dalam mengakses gadget. Bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya adalah Bapak Ibu harus bisa berkolaborasi, komunikasi dengan baik sesama orang tua, antar Bapak, Ibu, ayah, bunda, mama, papa. Nah, itu semuanya harus kolaborasi dengan baik untuk bisa mengatur waktu layar kaca anak. Begitu Bapak Ibu. Kenapa kok mesti kita atur? Ya agar anak kita bisa tumbuh dengan baik di masa-masa emas ini Bapak Ibu. Ya, caranya dua Bapak Ibu ya. Saya selalu gunakan bahasa tubuh ya, biar Bapak Ibu juga menerima informasi ini dengan baik. Dua Bapak Ibu, yang pertama adalah metode konvensional. Metode konvensional itu dengan cara menjalin kerjasama dengan ayah dan ibu untuk mengatur lama jam layar kaca anak. Ya, tentu ini sesuai dengan fase pertumbuhan anak Bapak Ibu. Waktu layar kacanya nanti saya bahas di slide yang berikutnya Bapak Ibu. Tapi manajemen ini perlu dilakukan. Itu yang cara konvensional. Nah, yang cara non konvensional, yang cara digital itu ada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa install yang namanya Google Family. Ya, Google Family ini sebagai kabar saja untuk Bapak Ibu ya. Tidak saya bisa praktekin di sini karena untuk praktekin itu 30 menit sendiri Bapak Ibu ya. Google Family itu nanti ayah atau papa
sebagai kepala keluarga itu bisa men-setting lama waktu anak lihat YouTube, lama waktu anak main game, lama waktu anak main gadget. Itu bisa kontrol dari HP kita sebagai kepala keluarga, Bapak Ibu. Gitu ya. Itu yang cara digital, Bapak Ibu. Nanti Ibu praktekkan sendiri ya, Bapak Ibu ya, di rumah ya. Caranya adalah klik bagaimana cara menggunakan Google Family atau cara gunakan Google Family di YouTube atau di Google, Bapak Ibu ya, nanti ditunjukin gitu kan. Saya hanya mengabarkan saja. Nah, kemudian yang M yang terakhir, Bapak Ibu. M yang terakhir itu adalah monitor. Monitor itu kita wajib memonitor apa yang dilakukan anak di layar kaca, apa yang dilihat anak di layar kaca. Itu kita monitor semuanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekarang sedang beredar apa yang kita sebut sebagai predator anak, Bapak Ibu. Ya, sebagai predator anak. Jadi jangan sampai anak kita itu menjadi sasaran predator anak. Ini sedang berkembang, Bapak Ibu, di Indonesia. Itu tingkat pendidikan di TK atau PAUD itu sudah banyak menggunakan Twibbon ya, betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Betul tuh, ada Twibbon. Kemudian yang Bapak Ibu pasang itu adalah foto anak Bapak Ibu yang masih usia dini itu. Nah itu hati-hati Bu, makanya saya agak kurang setuju dengan Twibbon untuk PAUD atau TK. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu memposting identitas anak, terutama identitas fisik anak ke publik, dan itu bisa saja mengundang predator anak untuk melaksanakan kejahatannya. Kejahatannya bisa berbagai macam Bapak Ibu, bisa kejahatan seksual, bisa penculikan anak dan lain sebagainya. Apalagi Bapak Ibu bocorin data tuh di media sosialnya, maka hati-hati. Maka saya sebagai praktisi digital parenting tidak menyarankan tingkat pendidikan TK atau PAUD itu menggunakan Twibbon yang memasang foto anak didiknya. Saya termasuk yang tidak menyarankan itu Bapak Ibu. Boleh menggunakan Twibbon itu ketika anak didik kita tidak terekspos keluar. Ya untuk itu mengurangi kejahatan predator anak terhadap anak didik kita. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next, mudah-mudahan nanti kita lebih banyak berdiskusi. Nah, baik Bapak Ibu, kita sekarang belajar tentang mengenali fase perkembangan anak kita agar digital parenting kita itu bisa tepat sasaran Bapak Ibu. Ya. Nah, ini saya bahas di ini Bapak Ibu. Ini yang saya tandai ini. Jadi, ada dua fase karena memang ini sasarannya adalah PAUD sama TK. Jadi yang pertama adalah fase sensori, itu adalah fase di mana anak berusia 0 sampai 2 tahun. Kemudian fase praoperasional, Bapak Ibu, itu anak yang biasanya sudah mulai masuk TK nih, atau sudah kelas 1 SD ya, atau persiapan mau masuk sekolah dasar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dua fase yang paling rentan terkena paparan screen, Bapak Ibu. Ya, yang itu sangat berbahaya terhadap tumbuh kembang anak ya, baik secara fisik ataupun mental. Bayangkan Bapak Ibu, jika anak Bapak Ibu yang di usia 3 tahun itu menggunakan gadget selama 5 jam sehari, bayangkan Bapak. Yang akan dia rasakan adalah dia akan fokus kepada HP ya. Mata, leher, semua anggota tubuh itu fokus sama HP, kemudian dia meninggalkan aktivitas fisik yang lainnya. Ya, jika ini terjadi Bapak Ibu, yang terjadi adalah bisa terjadi yang namanya speech delay. Speech delay itu keterlambatan bicara Bapak Ibu. Kenapa? Dia berinteraksi dengan robot, tidak dengan manusia. Gadget itu robot ya, itu Bapak Ibu ya. Itu robot yang bisa kita sebut robot. Jadi dia hanya interaksi dengan robot, dan robot itu tidak bisa memberikan feedback komunikatif terhadap anak. Maka dari itu Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah kenali fase-fase ini dengan baik, karena ini adalah fase yang paling rentan bagi anak untuk terkena paparan screen yang bisa berdampak kepada fisik anak.
Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, caranya adalah yang ini, ya kita lihat yang di atas ini. Ya, jadi kalau yang bayi bagaimana, yang balita bagaimana. Bapak Ibu bisa baca di sini, tidak bisa saya jelaskan semuanya karena waktunya sangat mepet. Ya, yang paling penting Bapak Ibu di sini nih, di kotak atau tabel yang paling kanan. Jadi hindari hukuman terhadap anak yang berada di usia 0 sampai 2 tahun, kemudian beri penghargaan yang positif. Hindari hukuman, beri penghargaan atau imbalan yang positif. Misalnya Bapak Ibu tanya, Coach, anak saya sering buat kesalahan, kan harus ada punishment and reward. Iya, harus ada punishment dan reward, tapi kenali fase anak kita Bapak Ibu. Fase anak ini memang sering buat kesalahan, karena memang mereka sedang tumbuh tuh otaknya untuk berpikir. Jadi kesalahannya tidak harus kita hukum, biarin aja namanya salah anak. Nanti hukumannya nanti Bu, ya punishmentnya nanti ketika di fase tertentu. Nah, jadi yang paling kita maksimalkan adalah bagaimana memberikan imbalan positif kepada anak. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua Bapak Ibu, jangan sampai di fase ini, gadget atau HP itu menjadi orang tua kedua bagi anak Bapak Ibu. Saya ulangi ya, jangan sampai di fase sensori atau fase operasional sampai 7 tahun, jangan sampai HP itu menjadi orang tua kedua untuk anak. Ya, karena di fase ini mereka harus mengoptimalkan aktivitas fisik ya agar kognitifnya berkembang, motoriknya berkembang juga Bapak Ibu. Jangan sampai di sini hanya salah satu yang berkembang saja. Itu fatal nantinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya, ya ini Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah penggunaan media digital harus sesuai dengan fase atau tahap perkembangan anak Bapak Ibu. Ya. Nah, coba kita lihat. 50% ternyata faktanya atau bahkan lebih kecerdasan anak di masa dewasa itu terbentuk pada masa golden age atau masa keemasan anak Bapak Ibu. Umur berapa sih masa keemasan anak itu? Masa keemasan anak itu menurut Sigmund Freud ya. Bapak Ibu nanti akan calon pandu nih, nanti jangan salah ya, nyebutkannya bukan Sigmund Freud, tapi bacanya Sigmund Freud. Ya memang nggak kayak gitu bacanya, tidak dibaca sesuai tulisannya ya Bapak Ibu. Nah menurut Sigmund Freud, seorang neurologis ahli saraf ya, kemudian psychoanalis, golden age itu berada di antara rentan 0 sampai 5 tahun Bapak Ibu. Diingat-ingat ya, karena bisa jadi ini masuk soal di post test nanti. Ya, saya lupa, meskipun saya buat sendiri saya lupa. Artinya saya tidak bocorin ya. Tapi Bapak Ibu ingat-ingat ya. Oke. Jadi golden age itu Bapak Ibu berada di antara 0 sampai 5. Jadi di masa ini, di masa golden period ini, golden age ini, anak itu tumbuh kembangnya baik secara kognitif atau motorik Bapak Ibu itu harus sejalan. Kalau anak sering terpapar screen atau layar kaca, maka motoriknya akan delay. Ya, motoriknya akan tertunda. Bisa jadi kognitifnya. Saya pernah Bapak Ibu menangani anak yang hampir bisu. Dia speech delay banget, nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena terlalu banyak berinteraksi dengan gadget. Orang Probolinggo itu saya tangani sendiri bersama psikiaternya. Nah, dia kebanyakan nonton HP, ya, lihat HP, nggak dikontrol sama orang tuanya. Akhirnya yang awalnya dia perkembangan bahasanya bagus, tiba-tiba banyak kosakata yang hilang, Bapak Ibu. Nah, kemudian dia kayak oleng begini, Bapak Ibu, ketika jalan. Jadi balance-nya udah nggak baik lagi. Nah, itu jangan sampai terjadi kepada Bapak Ibu. Dan anak didik kita, karena Bapak Ibu adalah guru PAUD dan TK, maka Bapak Ibu mohon pertimbangkan ini, bahwa 50% kecerdasan orang dewasa ditentukan di masa golden age. Kalau saya ibaratkan perang ini Bapak Ibu, guru PAUD atau guru TK itu adalah
pahlawan garda terdepan bagi pendidikan anak atau pendidikan di Indonesia. Kenapa? Bapak Ibu yang mendidik kecerdasan anak yang paling dominan 50% lebih. Jadi Bapak Ibu adalah pahlawan garda terdepan dalam pendidikan kita. Itu ya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu perlu berbangga. Tepuk tangan ya untuk Bapak Ibu. Tepuk tangan sendiri Bapak Ibu ya di rumah ya. Biar nggak ngantuk. Nah, baik Bapak Ibu, ini yang berikutnya. Jadi ini cara pola asuh anak di usia 1 sampai 3 tahun Bapak Ibu. Ya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Di usia 1 sampai 3 tahun, usahakan Ibu, Bapak Ibu semuanya bisa memiliki batasan waktu tayang, ya, kemudian menyeimbangkannya dengan aktivitas anak secara fisik. Ya. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan audio untuk menambah kosakata dan angka. Kalau saya ganti menjadi bacaan Al-Quran, surat-surat pendek sebelum anak tidur. Nah, itu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian memanfaatkan aplikasi prososial, kemudian kenalkan pada keanekaragaman, hindari kekerasan, ya, tayangan kekerasan baik itu di televisi atau di YouTube yang Bapak Ibu mengizinkan anaknya nonton YouTube. Nah, itu silakan pastikan dia tidak nonton ada unsur kekerasan. Ya, kalau ada anaknya Bapak Ibu yang main game online seperti Mobile Legends atau PUBG, nah itu tempatnya kekerasan Bapak Ibu. Nah, sebisa mungkin hindari itu. Ya, apalagi PUBG itu di beberapa negara udah dilarang Bapak Ibu. Kenapa? Agar anak kita yang berada di golden age tadi itu tidak meniru adegan itu. Karena Bapak Ibu mau ajarkan apa aja ke anak usia 0 sampai 5 tahun itu, mereka niru Bapak Ibu tanpa mikir. Kalau kita diajari orang, tuh mikir, ini benar apa enggak ya, gitu ya Mbak Feti ya. Tapi kalau anak nggak mikir Bapak Ibu, mau diajari jelek, mau diajari yang buruk, yang baik, mereka manut aja, nggak mikir. Kenapa? Karena bandwidth otaknya gede banget tuh, ya, anak itu masih fresh, mereka bisa menerima informasi apa aja. Bapak Ibu mau ajari 10 bahasa bisa di usia golden age itu. Mau dihafalkan ayat-ayat Al-Quran bisa, saya sudah coba Bapak Ibu. Anak saya umur 3 tahun sudah bisa beberapa surat, salah satunya yang panjang An-Naba itu. Padahal dia masih belum bisa baca tulis Arab, tapi dia bisa ngaji gitu loh Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian yang poin ke-6 adalah bagaimana Bapak Ibu mendampingi anak saat berinteraksi dengan media digital. Jadi jangan tinggal sendiri Bapak Ibu. Aku mau masak, yang ibu-ibu nih pagi-pagi mau masak, biar anak nggak rewel, kasih HP lah, gitu kan. Akhirnya kita nggak bisa nemenin tuh Bapak Ibu. Kalau saya tidak lakukan itu di pagi hari saya beraktivitas dengan anak, main sepeda kayak sebelum berangkat gitu kan, sepeda ontel itu Bapak Ibu, atau main tanah sebelum dia mandi dan lain sebagainya. Pokok saya berinteraksi dengan anak sebagai ganti dari anak menggunakan media digital. Kemudian yang paling saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan sampai media digital menjadi peran pengganti orang tua. Kita orang tuanya, ternyata kita punya asisten namanya gadget. Nah, Bapak Ibu pasrahkan anak kita ke gadget, ya udah, kita masrahin anak kita sama robot tuh. Mau nggak Bapak Ibu? Nggak mau kan? Nggak mau lah. Panik nggak? Panik gitu ya. Kalau anak sekarang bilang gitu kan. Jadi jangan sampai gadget jadi orang tua kedua bagi anak. Cukup Bapak Ibu menjadi orang tua yang baik bagi anak. Tentu harus ngaji digital parenting Bapak Ibu ya. Ya, ngajinya bisa sama saya, bisa ngaji sendiri di YouTube, bisa ngaji baca, terserah deh Bapak Ibu maunya dapat informasi dari mana. Nah, baik Bapak Ibu, ini yang terakhir di fase yang akan saya bahas karena anak didik kita itu di PAUD ya. Saya nggak tahu PAUD itu mungkin usia 4 sampai 6 tahun ya, karena 7 tahun itu sepertinya sudah SD, mudah-mudahan benar. Nah, ini Bapak Ibu yang harus orang tua lakukan,
di usia untuk anak di usia 4 sampai 6 tahun. Yang pertama yang paling penting Bapak Ibu, yang paling atas nomor 1 Bapak Ibu ya. Ingat ya, nomor 1. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus bisa membuat kesepakatan bersama, dilakukan bersama antar semua anggota keluarga. Kesepakatan dengan ayah, kesepakatan dengan istri, atau bunda, atau dengan anak, dan dengan anak Bapak Ibu. Jadi di waktu-waktu tertentu, ayah nggak boleh pegang HP. Di waktu-waktu tertentu, bunda nggak boleh pegang HP. Di waktu-waktu tertentu, anak nggak boleh pegang HP. Atau semua keluarga di waktu tertentu nggak boleh pegang HP. Itu saya terapkan Bapak Ibu. Saya terapkan di antara maghrib sampai isya Bapak Ibu. Ya, maghrib sampai isya kami tidak pegang HP, anak tidak pegang HP, kami ganti dengan aktivitas yang lainnya, seperti saya mengajari anak saya membaca Al-Quran misalnya, saya ajari dia bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Saya punya beberapa mainan yang bisa kita gunakan pada saat itu. Jadi Bapak Ibu, karena anak saya usia 3 tahun gitu kan, jadi ya belum pergi ke langgar, karena ya postur tubuhnya paling kecil sendiri, saya takut kena tabrak temannya nanti malah jatuh gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, kesepakatan bersama itu perlu dilakukan dan ditaati, dilaksanakan bersama Bapak Ibu. Ya. Jadi penting nggak sih kita main gadget antara maghrib sampai isya, itu kan jam-jamnya orang istirahat gitu kan. Kenapa sih kita masih scrolling Facebook, masih Instagraman gitu kan? Terutama orang tua nih. Kenapa sih kita nggak ganti waktu emas ini bersama dengan anak gitu kan? Ini kan waktu berharga Bapak Ibu. Pagi udah di kantor, siang di kantor, sore masih di kantor kan Bapak Ibu kan? Nah, tapi kalau sekarang kan sudah banyak di rumah, work from home. Jadi manfaatkan ini sebagai kesempatan emas bagi Bapak Ibu untuk mendidik anak. Bapak Ibu, yang saya maksudkan ini adalah saya tidak berusaha mengajari atau mengajari Bapak Ibu, enggak, menggurui enggak, tapi karena Bapak Ibu adalah pandu digital, maka Bapak Ibu berkewajiban untuk menduplikasi materi saya, ya, kemudian ilmu yang saya sampaikan, kemudian Bapak Ibu tularkan ke orang lain. Nah, itu namanya pandu, gitu ya. Saya tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu di sini, tapi tularkanlah ini, ya. Jadi yang pertama adalah buat kesepakatan bersama dengan anak dalam menggunakan media digital, dan itu harus ditaati Bapak Ibu. Nggak boleh mentang-mentang aku kepala keluarga, boleh dong merusak kesepakatan itu, nggak boleh, ya. Bahkan saya kalau salah sama anak saya minta maaf gitu kan. Kenapa? Saya mengajarkan tanggung jawab sejak dini kepada anak. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, manfaatkan program aplikasi yang mendidik terkait kesiapan sekolah. Nah kan udah mau sekolah tuh, mau masuk SD misalnya gitu kan. Ya carilah aplikasi atau program yang bisa untuk itu. Kalau ngajari warna, ada tuh aplikasi di HP, ada balon yang bisa meletus ketika ditekan, itu bisa jadi pembelajaran untuk mengenal warna dalam bahasa Inggris misalnya, itu bisa Bapak Ibu. Jadi siapkan anak dengan menggunakan program itu untuk bisa lebih siap di sekolah Bapak Ibu. Kemudian manfaatkan aplikasi yang mengajarkan perilaku berteman dan menghargai perbedaan. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Boleh di YouTube juga boleh. Ya, tapi Bapak Ibu saring dulu gitu kan. Kemudian yang paling penting adalah ini, jangan ada unsur kekerasan lagi-lagi Bapak Ibu. Kenapa? Masih golden age, mereka masih bisa serap semua informasi itu, ya. Kemudian dan penyimpangan gender Bapak Ibu. Itu kan banyak tuh di program TV itu yang badannya kekar tapi suaranya mendayu-dayu. Nah, itu penyimpangan gender ya. Jangan sampai anak kita sudah mempraktekkan itu sejak kecil. Terakhir adalah hindari program yang tokohnya menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Nah, ini sangat disayangkan Bapak Ibu. Jangan sampai program itu mengajarkan ini kepada anak didik kita. Ini ada Bapak Ibu, tetangga saya, ya, dia main game, ya, kemudian sinyalnya nge-like Bapak Ibu. Bapak Ibu ngerti nge-like ya? Sinyalnya muter-muter gitu kan. Sinyalnya nggak baik. Karena sinyalnya nggak baik, dia marah, kemudian HP-nya diinjek-injek Bapak Ibu. Itu ada tuh.
Ada tetangga saya begitu itu. Anaknya marah-marah, HP-nya diinjak. Setelah ditanya, kenapa diinjak? Jaringannya nge-lag katanya. Wah, ini udah parah banget, Bapak Ibu. Dia menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Nggak baik, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti yang menularkan ini kepada orang tua ya. Gitu lungkas sebentar nih. Next, Bapak Ibu. Ini ada studi kasus ya. Ada 4 studi. Anak saya terlalu banyak main HP. Saat Coach, ambil HP-nya malah dia nangis tuh. Gitu mohon ya. maaf, masuk 1 menit lagi ya. Oh, 1 menit lagi ya. Iya. Dikit ya. Oke. Ini Bapak Ibu, studi kasus ini. Ketika anak main HP, kemudian HP-nya diambil pasti nangis. Mungkin ini banyak yang merasakan seperti itu. Caranya bagaimana Bapak? Tekan saya alihkan dengan aktivitas yang lainnya Bapak Ibu. Ya, alihkan dengan cara apapun. Alihkan. Kemudian yang kedua adalah ketika anak saya nangis, saya sering memberikan HP untuk mendiamkannya. Nah, ini tadi menyerahkan anak kepada robot. Anak saya udah kadung YouTube, orang tua harus gimana? Orang tua harus batasi. Kalau bisa pakai YouTube Kids saja. Kalau bisa langganan YouTube yang tanpa iklan, karena iklan itu nggak bisa kita saring Bapak Ibu. Ada iklan yang untuk dewasa misalnya masuk ke anak-anak, wah itu bahaya sekali. Tapi bahasa pemrograman YouTube tidak begitu. Kalau anak biasanya yang muncul iklannya yang berkaitan dengan anak. Kemudian saya bingung gimana caranya menyeimbangkan aktivitas media anak dengan aktivitas fisik misalnya. Itu Bapak Ibu siapkan dulu mainan misalnya, aktivitas yang lain. Maka Ibu atur tuh pakai yang M kedua tuh, manajemen tadi. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini Bapak Ibu kunci sukses digital parenting. Kunci suksesnya ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama komunikasi, yang kedua adalah kolaborasi. Jalin komunikasi yang baik dengan ayah bunda, papa mama, kemudian lakukan kolaborasi, laksanakan dengan baik. Itu insya Allah nanti anaknya bisa dikontrol dengan baik. Jadi nggak ada yang sampai hampir mau gila tuh gara-gara game tuh anak tuh. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya dicontoh, ini anak saya umur 3 tahun, bisa dilihat dia main tanah. Memang saya ajarkan untuk main tanah karena banyak hal yang bisa dibangun dari tanah. Dia buat kue-kuean kayak gini nih, ini bagus. Anak saya wajibkan tiap hari tuh, ayo main tanah gitu kan. Kemudian bersepeda, susah nggak orang tua bersepeda dengan anak? Nggak susah Bapak Ibu. Saya tiap pagi sebelum berangkat kerja, saya mesti sepedaan dia. Karena depan rumah saya udah jalan kecil gitu kan, enak. Aktivitas fisik Bapak Ibu. Golden age, ingat golden age. Kemudian ini lagi Bapak Ibu, mungkin masih ingat, ini namanya apa ya, kalau yang di ini coklat ya, saya nyebutnya coklat. Atau ini Bapak Ibu main marble nih, kelereng dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa ini anak-anak tuh, ajak tuh. Loh kan saya bukan anak-anak, coach. Ya, nggak apa-apa, memang bukan anak-anak, tapi kan kita ingin mengajarkan aktivitas fisik bersama anak aja Bapak Ibu. Gitu ya. Saya pikir itu Bapak Ibu, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Terima kasih banyak. Di akhir, yang terakhir saya ingatkan lagi 3M-nya. Modal Bapak Ibu, mari angkat tangannya semuanya. Modal, ya, manajemen, monitor. Modal, manajemen, monitor. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama Coach Ismail. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.